Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Kali ini kita bertemu lagi di perkuliahan asinkronus di mata kuliah audit internal, yaitu di pertemuan ke-11 dengan materi teknologi dan informasi audit. Teknologi dan informasi audit merupakan proses evaluasi sistematis dari infrastruktur teknologi informasi, kebijakan, operasi, dan kontrol organisasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa sumber daya teknologi informasi dikelola dengan efektif, efisien, dan aman, serta untuk memverifikasi bahwa sistem informasi mendukung tujuan bisnis dengan cara yang sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Audit teknologi informasi adalah elemen penting untuk menjaga keandalan, keamanan, dan efisiensi sistem informasi dalam mendukung operasi bisnis dan kepatuhan terhadap regulasi. Pada pertemuan kali ini, kita akan mencoba mengulas sedikit mengenai pengendalian dan audit teknologi informasi, auditing general and information control, auditing system under development, dan computer assisted audit teknik atau teknik audit berbantuan komputer. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengendalian dan audit teknologi informasi. Pengendalian dan audit teknologi informasi adalah komponen esensial dalam manajemen risiko teknologi informasi dan memastikan bahwa sistem teknologi informasi organisasi dapat mendukung tujuan bisnis secara efektif dan aman. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengendalian teknologi informasi, yaitu proses pengawasan dan pengendalian yang diterapkan untuk melindungi aset informasi organisasi, menjamin integritas dan keandalan data, serta memastikan bahwa sistem teknologi informasi beroperasi sesuai dengan tujuan organisasi. Berikut adalah beberapa aspek penting dari pengendalian teknologi informasi. Yang pertama adalah pengendalian akses, pengendalian aplikasi, pengendalian jaringan dan infrastruktur, pengendalian perubahan, dan yang terakhir adalah pengendalian operasional. Selanjutnya adalah audit teknologi informasi, yaitu proses evaluasi yang sistematis dan independen terhadap sistem informasi dan infrastruktur teknologi informasi suatu organisasi. Tujuan utamanya adalah untuk menilai apakah kontrol dan proses teknologi informasi berjalan sesuai dengan kebijakan, standar, dan peraturan yang berlaku. Ada beberapa aspek penting dari audit teknologi informasi. Yang pertama yaitu perencanaan dan lingkup audit, pengumpulan bukti, evaluasi pengendalian internal, pengujian kepatuhan, dan yang terakhir adalah pelaporan dan follow up atau tindak lanjut. Selanjutnya adalah auditing general and information control atau bisa disebut dengan Information Technology General Control atau ITGC. Merupakan serangkaian kebijakan untuk memastikan efektivitas implementasi dari sistem kontrol pada perusahaan. Tujuan utama dari Information Technology General Control atau ITGC yaitu memastikan pengembangan dan implementasi aplikasi yang sesuai dengan peraturan dan pedoman serta terjaminnya integritas dari data, program, serta output yang dihasilkan oleh sistem informasi. Berikutnya adalah perbedaan IT General Control dengan IT Application Control. Audit IT General Control merupakan bagian dari teknologi informasi dan memiliki cakupan ruang lingkup kontrol yang bersifat umum untuk seluruh evaluasi atas sistem dan pendukung IT General Control. Relevan untuk evaluasi sistem untuk seluruh area dalam organisasi, baik itu penggunaan infrastruktur teknologi informasi maupun perangkat pendukung lainnya.
Sementara itu, IT Application Control merupakan aktivitas yang juga dilakukan dalam audit teknologi informasi, namun memiliki fokus yang berbeda dengan IT General Control. IT Application Control berperan untuk melindungi transaksi dan data yang terkait dengan software aplikasi tertentu. IT Application Control tidak dapat digeneralisir karena bersifat spesifik untuk setiap jenis aplikasi. Berikutnya adalah kontrol utama pada audit IT General Control. Terdapat 3 area yang didefinisikan sebagai kontrol utama pada kategori IT General Control. Yang pertama adalah change management, yaitu auditor harus memahami apakah proses perubahan teknologi yang dilakukan oleh perusahaan telah dilakukan secara efektif dan efisien, serta bagaimana pengaruh perubahan pada sistem, program, dan aplikasi organisasi. Yang kedua adalah akses manajemen, yaitu auditor harus memastikan bahwa kontrol internal perusahaan secara efektif dapat mengurangi risiko akses yang tidak terotorisasi atau tidak sesuai pada sistem. Yang terakhir adalah operation management, yaitu auditor juga harus memastikan bahwa perusahaan menjalankan aktivitas kontrol internal yang menunjang kelancaran kegiatan operasional. Selanjutnya adalah evaluasi IT General Control secara efektif pada perusahaan. Ada 3, yang pertama adalah sumber daya manusia. Sumber daya manusia ini menjadi komponen kunci dalam pelaksanaan IT General Control. Hal ini dikarenakan kompleksitas dari IT General Control sehingga diperlukan pemahaman yang mendalam terkait kontrol pada seluruh area IT environment. Yang kedua adalah proses, yaitu teknologi informasi yang telah terintegrasi dengan proses bisnis, menjadikan proses IT General Control berkaitan dengan seluruh unit organisasi. Oleh karena itu, dibutuhkan perancangan proses IT General Control yang sejalan dengan model operasional organisasi. Dan yang terakhir adalah teknologi, yaitu otomasi IT General Control menjadi penting karena dapat secara real time memberikan peringatan apabila terdapat pelaksanaan kontrol yang tidak sesuai dengan desain yang telah didefinisikan. Selanjutnya adalah auditing system under development. Ada beberapa tahap atau 6 tahap dari auditing system under development. Yang pertama adalah perencanaan dan persiapan audit. Di sini adalah auditor menentukan ruang lingkup, mengumpulkan informasi awal, dan menetapkan kriteria dan standar audit. Yang kedua adalah evaluasi proses pengembangan sistem, yaitu pertama adalah metodologi pengembangannya, manajemen proyek, dan yang terakhir adalah dokumentasi. Yang ketiga adalah kontrol kualitas dan pengujian, yaitu pengujian unit dan integrasi, pengujian fungsional dan non-fungsional, dan yang terakhir adalah mereview kode dari kontrol kualitas dan pengujian. Selanjutnya adalah manajemen perubahan dan konfigurasi, yaitu mengontrol versi, manajemen perubahan, dan baseline-nya adalah konfigurasi. Yang kelima adalah keamanan sistem, yaitu keamanan pengembangan, pengujian keamanan, dan manajemen hak akses. Dan yang terakhir adalah kepatuhan terhadap regulasi dan standar, yaitu regulasinya bagaimana, standar industri, pelaporan dan rekomendasi, laporan temuan audit, dan tindak lanjut. Oke, sebelum kita masuk ke materi yang terakhir, ada beberapa pertanyaan atau bahan diskusi yang kalian harus tanggapi atau jawab di forum. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud dengan teknologi dan informasi audit serta peran pentingnya dalam dunia bisnis saat ini. Yang kedua adalah sebutkan dan jelaskan 5 komponen utama yang harus diperiksa dalam audit sistem informasi. Yang ketiga adalah apa saja langkah-langkah yang biasanya dilakukan oleh auditor
dalam melakukan audit teknologi informasi? Jelaskan secara singkat. Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana perkembangan teknologi mempengaruhi metode dan pendekatan dalam audit teknologi informasi, ya. Jadi demikian, itu adalah pertanyaan atau bahan diskusi yang kalian harus tanggapi atau jawab di forum. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu teknik audit berbantuan komputer. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dengan teknik audit berbantuan komputer. Yang pertama adalah audit sampling, simulasi, pengumpulan data yang akan diuji, penalahan analisis, penyusunan kertas kerja pemeriksaan, kalkulasi, pembandingan dan manipulasi data, kalkulasi telah analisis, informasi proyek seperti anggaran dan pemonitoran waktu, korespondensi audit standar, cek kelengkapan data, konsistensi, alokasi dan ketepatan, cek rumus, membandingkan integritas data, itisar, sort, match, split, rasio untuk analisis data, dan yang terakhir adalah membandingkan data antar berbagai prosedur audit yang dilakukan. Oke, demikian pembahasan kali ini. Semoga kalian tidak puas dan saya harap kalian terus mengeksplor baik itu dari referensi, buku referensi ataupun dari media-media yang lainnya. Demikian saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.